Halo teman-teman semua, selamat pagi, siang, malam, dan semua waktu-waktu yang lain. Gue kebetulan ketemu sama temen lama nih. Lama banget gak ketemu. Lama banget gak ketemu dia. Baru ketemu di sini nggak sengaja. Si AA ganteng ini. Gila Ki, gue kebetulan ketemu di satu acara di, ya kita nggak usah sebut lah ya. Pokoknya di satu acara yang nanti kita akan kabarin selanjutnya gimana-gimananya. Tapi yang jelas sekarang gue nyebutnya lu apa? Rizky. Ariski aja. Ya, Ariski. Oke, Ariski. Oke, dia dulu adalah vokalis The Titans. Ya. Sekarang lu di Drive nih. Ya, bareng sama teman-teman Drive sekarang. Sebenarnya jadi gue keluar dari Titans itu banyak yang ngomporin Ki, udah lu solo deh gitu. Karena memang ada apa ibaratnya lu tuh punya kemampuan, lu punya penampilan dan sebagainya. Cuman gue kan nggak ada jiwa buat solois gitu. Dari awal tuh sebenarnya gue pengennya ngeband gitu. Sampai akhirnya dia bisa meyakinkan. Terus ya udah deh gue coba deh gitu. Karena memang ada timnya waktu itu, ada ibaratnya ada manajer, ada tim pencipta lagunya, produser dan lain sebagainya udah siap lah gitu. Tinggal gue mau, terus kita produksi. Akhirnya kita produksi satu lagu. Awalnya gitu lo gabung di Drive itu. Sebelum sebagai edisional vokal. Ya. Sebelum gue bareng sama Drive itu gue udah niatin buat solo gitu. Akhirnya jalan solo dan kebetulan memang ke Jakarta. Dan si Drive ini kan memang teman-teman lama kan dari 2007 udah keluar kan gitu. Terus dari 2014 udah deket lah, karena gue kadang ke Jakarta ngurusin soal Titans justru nginepnya di base camp Drive gitu. Akhirnya kan gue tahu si Drive ini vokalisnya sama drummernya ternyata baru keluar berapa bulan lalu dan itu nggak ada niatan sama sekali gitu. Cuman karena memang temen, akhirnya kita ketemu di cafe nih dan ngobrol. Lo kalau misalnya mau bikin single atau misalnya mau ada manggung tapi nggak ada vokalisnya, boleh deh gue bantu. Awalnya gitu doang sih. Jadi awalnya tuh senatural itu ya. Jadi ngumpul sama anak-anak Drive, kalau misalkan memang mau bikin single baru, kebetulan mereka juga kosong vokalis. Rizky bisa bantuin. Jadi teman-teman Badai TV ini gue ketemu Rizky itu, kita pernah satu label ya di Naga Suara tuh. Rizky 10 tahun lalu kalau saya lalu. Gue pernah tour juga di salah satu produk rokok sama Titans, Drive dan juga Govinda. Govinda ya. Iya, Govinda ya. Ada tiga band waktu itu. Yang gue nggak nyangka juga Ki, waktu lo lepas dari Titans itu terus terang mengejutkan tuh buat gue. Iya sih, cuman memang itu kayak apa ya, akumulasi dari semua lah gitu. Dan memang mungkin timingnya di saat itu, gitu. Jadi memang udah agak nahan-nahan karena memang ya buat gue sendiri kayak udah apa ya, kayak bukan nggak nyaman sih, cuman kayak gue tuh agak susah buat berkembang, sedangkan gue pengen ada hal yang lebih lagi lah gitu, kayak gitu sih, lebih ke itu gitu. Jadi berarti energi lu banyak tercurah di Titans pada saat itu ya? Kalau buat karya sendiri, karena memang dibiasakan setiap bikin album itu anak-anak harus sumbang lagu gitu. Jadi semua orang tuh gimana caranya berpartisipasi bikin lagu sendiri dan masuk ke album gitu. Cuman masalah siapa yang nentuin jadi singlenya, itu yang agak tricky sih gitu kalau di Titan sendiri gitu dari dulu gitu. Jadi duluan Andika atau duluan lu? Gua. Oh duluan lu. Gitu. Jadi sekarang Titans menyisakan Tom, Indra, Imut dan Oni yang aslinya ya. Berarti Andika sama Rizky udah nggak bergabung di Titans. Gue juga kaget sih Andika keluar. Iya, beneran. Karena dia sebenarnya dia pencetusnya kan gitu. Dia yang buat dia ya sebenarnya, pendirinya dia. Ya. Berarti hampir sama dengan gue di Krispati. Gue kan pendirinya, gue founder. Tapi masih jalan Krispati itu? Ya tinggal bertiga. Ya masih jalan. Cuma gue sebagai founder gue justru yang cabut. Tapi gue salut sih sama Rizky dalam artian ketika mengambil keputusan untuk menjadi istilahnya sendiri ya. Gue menyangka pada saat itu mikirnya, wah Rizky bakal bikin solo yang beda banget nih gitu kan. Dan pernah kan waktu itu gue liat lu masih di, kalau nggak salah Mans ya. Ya itu label pertama gue yang video klip lu loncat-loncat di jalan gitu kan. Gue sempet nonton tuh video klipnya Rizky. Itu pilot project lah gitu. Pilot project ya. Nah Ki, kalau misalkan gue boleh tahu nih, kenapa lu akhirnya menjatuhkan pilihan ke Drive? Karena terus terang lu secara modal vokal ada, karakter ada ya, terus tampang juga menjual. Tapi kenapa lu harus memutuskan untuk masuk band lagi gitu? Nah itu balik lagi, jadi memang dari awal, bahkan sampai sekarang ya gitu, gue masih ngerasa ngebantuin Drive gitu. Niat gue memang awalnya bantu gitu. Kalau memang akhirnya Tuhan kasih rezekinya si band ini masih jalan sampai sekarang dan selama gue masih bisa bantu ya kita jalan bareng gitu. Dari awal gue bilang kayak mereka sih mungkin berharap kayak gue tuh jadi vokalis tetap mereka sebetulnya gitu. Jadi Drive berharap lu akan jadi vokalis tetapnya mereka. Gitu. Cuman gue bilangnya gini dari dulu tuh,
ngeband tuh kayak nikah gue bilang, atau pacaran ya gitu. Selama hubungannya menyenangkan, nyaman gitu buat kita yang jalanin, kita bakal jalan lama kok. Setuju. Lo percuma kalau misalkan mesti nikah, tapi besok lusa lo cekcok mulu dan akhirnya cerai gitu. Jadi status tuh kayak cuman formalitas buat gue gitu. Gue selalu menekankan itu ke anak-anak gitu. Yang penting kita nyaman jalaninnya, gue nyaman jalaninnya, ini bakal jalan lama dan ini lumayan sih. 4 tahun gue bareng sama Drive dan ya so far sih masih oke. Situasi kondusif, selama lo jalanin gitu ya. Gitu. Itu gue setuju banget bahwa ngeband itu memang gue lebih seneng kumpul kebo ketimbang nikah. Jadi ngeband itu seperti kumpul kebo menurut Rizky. Oke, berarti musik antara Titan sama Drive pasti kan agak berbeda nih ya. Iya. Beda banget sih. Beda banget kan. Kalau Titans kan lebih ada sentuhan synthesizer, keyboard. Sementara Drive American pop rock gitu. Gue ngerasain 10 tahun di Titans dan memang jarak albumnya cuma album 1 dan 2 yang benar-benar nempel ya sampai 1 tahunan gitu. Sisanya beda berapa tahun gitu sampai album keempat gitu kalau nggak salah. Ya kalau buat gue sendiri sih karakteristik sama musiknya Titans itu agak sedikit lebih monoton gitu. Kalau dari pertama gue masuk Drive, gue dengerin lagu-lagu lama mereka tiap album dengan vokalis yang berbeda juga ya, karena Drive udah 3 kali ganti vokalis sebelum gue gitu. Sampai akhirnya gue masuk Drive itu keluarin single, tiap keluar single 4 single itu beda-beda genrenya gitu, beda. Jadi mereka tuh benar-benar kayak memang musisi yang senang explore gitu. Sampai akhirnya kita punya kesempatan buat bikin mini album kemarin gitu. Ya orang-orang kaget gitu, kayak wah Drive ini ada gebrakan lagi dan mereka kayak kaget Drive ini jadi nge-rock. Padahal sebetulnya Drive itu gue bilang sih band rock ya, band yang pop rock lah gitu. Pop rock ya. Cuman sayangnya orang lebih dengerin lebih ngelihat bersama bintang dan melepasmu karena itu yang paling masuk ke masyarakat. Ballad pop ya. Gitu. Lagi-lagi Indonesia memang suka yang menggaruk-garuk aspal itu. Oke. Nah, tentang sosok vokalis Drive yang menurut gue Drive ini sering berganti vokalis ya. Udah berapa kali tuh ya ganti vokalis? 3. Anji, Takeda, Tirta. Tirta terakhir ya. Malah sempet Budi itu dia nyanyi. Iya, betul. Nah, vokalis. Ini fenomena pergantian vokalis Drive yang sering terjadi ketika seorang Rizky masuk sebagai new vokalis lah, selama ini orang beranggapan itu ya di masyarakat. Kayaknya kalau gue lihat kayaknya membawa angin segar juga ya seperti buat mereka ya. Atau gimana menurut lo? Yang baru mungkin karena gue berada di band yang orang masih ngerasa itu band cocoknya dengan vokalis yang lama gitu, kayak gitu sih. Jadi kayak sampai sekarang sih gue kayak adaptasi dan orang-orang yang denger juga kayak masih adaptasi. Oh sekarang tuh si Rizky bareng sama Drive ya gitu. Mereka yang masih selalu membandingkan vokalis pertama ya gitu. Meskipun Drive udah 3 kali ganti vokalis gitu. Jadi ya buat gue sih nggak gitu dipikirin sih kalau soal itu. Yang penting gue masih bisa nyanyi dengan baik dan benar sesuai kebutuhannya musik teman-teman Drive gitu. Ya udah kita lakuin yang terbaik biar orang-orang yang nentuin mau ngomong apa nggak peduli lah gitu. Nah ini bener nih benar. Terus kemarin tuh gue baru bikin konten sama teman-teman Drive. Jadi kita bacain komen-komennya orang-orang yang lihat klip pertama kemarin gitu. Itu aneh-aneh sih, unik-unik gitu. Ada yang bilang, oh ini kayak Ariel, ada yang bilang ini kayak apa, ada yang bilang itu ya namanya netizen kan pasti omongannya itu macem-macem. Jadi ya udah, kalau buat gue sih cukup tahu aja, maksudnya bukan berarti kita juga nutup telinga, cukup tahu tapi jangan sampai itu mempengaruhi sih gitu. Yang penting kita ya do the best lah gitu. Betul. Nah soalnya fenomena pergantian vokalis itu justru yang membuat orang tidak bisa menerima sosok baru. Itu sebenarnya adalah ya orang-orang itu sendiri gitu. Jadi band itu memang harus diterima dari segi karya, siapapun yang bernyanyi, biarkanlah dia bermanuver, bermanifestasi dengan karya-karyanya yang terbaru. Itu menurut gue yang lebih fair. Dan sekarang menurut gue Drive looknya beda gitu ya, looknya beda. Terus ada drummer baru juga kan? Siapa yang Rudy yang masuknya bareng juga sama gue gitu. Oh masuknya bareng 1 mingguan lah gitu. Beda 1 minggu guys. Beda 1 minggu. Dan memang gue lihat looknya Drive berbeda banget dengan yang sebelum-sebelumnya. Artinya mungkin karena lu juga udah punya nama besar juga ya di kurang lebih mungkin kancah vokalis. Tapi yang gue seneng dari Drive sih dari dulu ya. Drive ini memang band yang energik sih. Gitu. Energik, setuju. Bener-bener band panggung yang kalau lo lihat di panggung tuh wah karena penampilannya gitu. Orang tuh jadi kayak dan konsep juga ya, mereka konsep ya. Iya, konsep juga gitu. Nah Ki, lu di Drive bikin lagu juga? Nah itu berhubung gue ngerasa kayak ya
dari awal tuh gue cuman mengisi kekosongan vokalis dan gue nyanyi gitu ya. Buat musiknya sendiri gue lebih memasrahkan Budi dan Digo sih, karena memang lebih piawai mereka gitu dibandingkan gue ya gitu. Mereka udah benar-benar istilahnya banyak karyanya, banyak buktinya kalau karyanya juga berhasil gitu. Yes. Kecuali memang misalkan mereka minta Ki, ini tambahin apa liriknya atau bikin bareng gitu atau gimana, mungkin gue berarti tetap ada sumbangsi dari lu untuk band tersebut. Oke. Cuman kalau gue memaksakan, gue punya lagu nih, masukin belum? Enggak sih, enggak kayak gitu. Oke. Gitu. Jadi ini menarik banget nih. Ini pertemuan singkat sama Rizky hari ini. Kebetulan tadi gue kepikiran gue mau ngobrol lah sama Rizky lah. Nah Ki, lu ke depan sambil lu bantuin Drive, lu ada rencana lagi bikin album solo atau jadi single pertama itu juga bertepatan dengan waktu itu drive bareng gue itu kan lagi tiba-tiba exposure-nya naik lah gara-gara Anji pengen bikin Anji X Drive konsep kan gitu. Akhirnya orang jadi aware lagi dan orang-orang jadi kayak wah Anji X Drive nih, Anji balik lagi apa segala macam, reunian apa segala macam. Dalam 1 tahun di 2019 itu gue lebih sibuk bareng sama Drive karena konser itu gitu. Jadi agak terbengkalai project solo gue gitu. Ya udahlah, itu juga mungkin ketemu perusahaan rekamannya belum maksimal dan gue sendiri juga benar-benar belum maksimal ngurus ini. Akhirnya tahun 2020 tuh gue mau bikin single kedua pada saat itu. Pas minggu lagi gue mau bikin video klip, lockdown lah Indonesia. Akhirnya sampai sekarang gitu. Jadi ya gue ngerasa ini lagu memang bukan buat targetnya tuh bukan buat dijual di media online sih sebetulnya gitu. Lebih buat kayak peluru gue buat manggung lah pada saat itu. Jadi kalau misalkan panggungnya nggak ada, mending gue hold dulu deh gitu. Berarti single itu sebenarnya udah ada nih, lu udah rekam ya, produksi berarti udah jalan. Udah master, tinggal bikin video klip dan launching gitu, udah ada timeline dan segala macam lah. Gitu. Cuman ya gue nggak tahu ya, ini sampai kapan gitu. Karena udah 2 tahun ini gak kelar-kelar aja. Nah selama pandemi ini Ki, lu ngapain Ki? Selama ya 2020, 2021 lu punya bisnis lain nggak? Karena kan sekarang nih lagi musisi ini lagi banyak lari ke robot forex nih, kan main saham robotik. Lu setahun pertama gue masih bertahan dengan tabungan ya. Gitu. Mantap, makan tabungan. Nah, mulai tahun kedua gue udah mulai mikir gue mesti ngapain nih. Gitu. Kalau bisnis kecil-kecilan kayak kuliner dan lain sebagainya itu jalanin sih gitu. Terus trading sih belum. Kalau trading yang robot kayak itu kan baru booming kurang lebih 6 bulanan ya. Gitu. Orang-orang benar-benar pada main itu gitu. Kalau gue sih lebih kemarin sih sempat nyobain ini kripto. Kripto ya. Itu agak lumayan sampai ya mungkin namanya usaha gitu, namanya bisnis pasti ada naik turun. Nah sekarang tuh lagi turun jadi kita coba cari kolam baru buat mengisi pundi-pundi uang ini. Iya betul. Berarti seorang Rizky menanggapi musik yang akan masuk ke dunia NFT menurut lo? Gue sebetulnya belum paham ya, karena memang orang maksudnya kayak angkatan kita ini kan angkatan analog nih men. Ini zaman milenial, sedangkan gue ini kolonial kan, jadi agak susah buat masuk itu. Tiap hari gue masih coba cari-cari learning by doing. Berita-berita baru, terus tutorial gitu itu NFT dan lain sebagainya, khususnya buat musik yang masuk ke NFT gitu. Dan gue lihat cara cek karya-karya yang udah masuk sebagai karya NFT gitu. Buat saat ini mungkin orang lebih aware dan lebih tertarik sama karya digitalnya image lah dibandingkan audio gitu atau video gitu. Jadi memang baru awal banget gitu. Jadi image itu gambar-gambar JPEG dan lain sebagainya atau mungkin video animasi yang mungkin masih baru jalan sekarang. Tapi besok lusa mungkin ya kayak dulu kita beli CD kaset di toko gitu. Tapi akhirnya kita bisa dengerin digital. Di handphone digital. Mungkin ke depan juga musik udah bisa dinikmatin di NFT. Secara komposisi ya. Jadi kan kalau sekarang yang di NFT itu kan hanya sound efek aja kan sebenarnya yang dijual gitu. Ya siapa tahu secara komposisi. Kedepannya mungkin nggak cuma jual musik tapi jual satu full lagu atau bahkan full album gitu di NFT gitu. Kita nggak ada yang tahu gitu. Karena di luar negeri udah mulai banyak Justin Bieber udah di metaverse kan? Apa namanya? Udah bikin konser di metaverse betul. Kita memang agak ketinggalan sih. Tapi ya, pasti lambat laun bakal ngikut ke sana lah gitu. Gitu. Jadi memang ini masukan juga buat industri musik Indonesia, pemangku kebijakan, harusnya kita bisa masuk ke dunia yang lebih keren gitu. Nah terakhir Ki, gue tadi denger lo nyinggung bukan nyinggung sih, tiba-tiba Rizky ngomongin tentang sebuah
penghasilan royalti Ki. Royalti lu nggak terima sekarang? Bukan nggak terima sih, ada laporannya. Tapi memang mungkin karena lagu-lagu gue kan nggak jadi single kan gitu. Jadi ya pendapatannya mungkin nggak sebesar lagu-lagu Titans yang jadi single gitu. Secara artis Titans royaltinya, reportnya aman? Waktu itu gue sih nggak gitu mikirin lah ya. Kita ini terbiasa, kalau gue sendiri yang mikirnya kayak band-band di Indonesia ini terlalu terbiasa. Oh, nyari duit itu dari panggungan, dapet duit dari panggung. Sampai akhirnya beberapa tahun kebelakangan kan mulai gencar nih gitu, orang-orang ngurusin soal royalti, diperbaiki aturannya dan lain sebagainya gitu. Ya ada sih gue ngurusin itu, tapi memang mungkin buat karya gue sendiri juga memang belum sebesar itu gitu. Buat bisa dapetin yang besar juga royaltinya gitu kayak gitu. Jadi mudah-mudahan lagu-lagunya Rizky waktu masih di Titans ya royaltinya bisa cair lah ya, karena memang itu kan adalah hak daripada musisi dan pencipta lagu, betul kan? Jadi teman-teman, Ngokar hari ini gue singkat-singkat aja karena gue satu acara juga sama Rizky. Jadi gue seneng banget bisa ketemu dia lagi. Sekarang AA ini udah semakin glowing. Amin. Lu perawatan terus berarti? Cuma air wudhu. Waduh, berarti. Enggak, gue bener-bener jarang banget keluar rumah selama tahun ini. Bener-bener keluar tuh kayak, lu kalau misalkan mau beli makanan di supermarket atau memang ada harus kerjain sesuatu gitu, sisanya bener-bener di dalam rumah. Dan gue tipikal orang yang lumayan kuat berhari-hari diam di dalam rumah. Homeboy ya? Iya. Homeboy. Kayaknya gara-gara pernah kena sinar matahari itu jadi kayak vampir. Kemarin gue lihat di Instagram lu kayaknya AA mau nikah nih. Insya Allah. Kalau Tuhan mengizinkan. Ya udah, Maulid Ngokar bukan konten gibah guys. Jadi yang penting Rizky bahagia dan karyanya berjalan terus sama Drive. Kita ini masih bisa terus berkarya. Betul. Dan teman-teman semua bisa nikmatin karya kita. Itu udah hal yang menyenangkan ya, Deh. Betul banget. Jadi teman-teman tetap aja semangat kalau mau bikin lagu yang keren, yang bagus kalian. Supaya itu bisa menghidupi lo seterusnya. Gitu. Jadi jangan lupa lo ada YouTube channel? Ada. Apa tuh? Rizky Official. Rizky Official, jangan lupa di subscribe dan jangan lupa Shockbreaker Badai TV. Oke, teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye.